Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, tepatnya di belakang toko Sanggeng. Kekasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore malam hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak, mari kita sama-sama mau bermazmur bagi hormat kemuliaannya. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur pasal 17 ayat 7 dan ayat ke-8. Mari kekasih Tuhan, kita sama-sama bermazmur. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Mazmur pasal 17 ayat 7 dan 8. Baik kekasih Tuhan, sore malam hari ini kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat ke-11. Roma pasal 9 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta belas kasihan-Mu. Kami minta pertolongan dan campur tangan-Mu di dalam kegiatan sore malam hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Bahkan kami mohon Tuhan, tolong kami agar sinyal yang kami pakai dapat berjalan dengan baik, tidak terganggu dalam siaran ini. Tuhan Yesus, berkati semua kami yang ambil bagian di dalamnya, siapapun dia, dimanapun dia berada. Tuhan berkati agar firman Tuhan yang kami dengar tidak sekedar kami dengar, tapi kami dengarkan, mendengarkan, dan melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang hidup adalah pribadi-Mu, dan setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar itu tergenapi bagi kami semua pada sore malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala tipu daya si jahat dan pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintervensi penaburan firman, hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan berdaulat bagi kami semua saat ini. Demi Yesus yang hidup, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Baik kekasih Tuhan, kita sama-sama renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Iman kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Iman kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Kekasih Tuhan, iman kepada Tuhan ini antara lain berkaitan dengan sikap mempercayai firman atau janjinya. Karena Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas dan kesetiaannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Maka ia pasti akan menggenapi firman-Nya. Sebagai akibat,
kepercayaan kita terhadap janjinya tidak akan pernah berubah menjadi kekecewaan. Dengan demikian, kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Sekali lagi, saudara-saudara perhatikan, kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kekasih Tuhan, kebenaran yang sangat penting ini dikemukakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 dengan mengutip nubuatan di dalam Yesaya pasal 49. Ia menulis, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kebenaran tersebut ia kaitkan dengan iman kepada Kristus. Ia berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti terdapat jaminan yang pasti bagi orang yang beriman dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman mereka tersebut tidak akan sia-sia dan mereka tidak akan pernah dipermalukan, sebab mereka pasti akan diselamatkan. Ya kasih Tuhan, sebuah jaminan yang luar biasa. Dunia tidak bisa memberikan itu kepada saudara dan saya, tetapi lewat Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya percaya dengan hati, mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan, maka saudara, keselamatan menjadi milik kita. Seringkali orang berkata, terlalu mudah untuk mengatakan hal itu mendapat keselamatan. Tetapi itulah fakta, saudaraku, bahwa keselamatan yang Yesus Kristus berikan itu bukan jeripaya kita, bukan usaha kita, tetapi itu merupakan sebuah anugerah yang Tuhan telah sediakan. Allah Bapa sediakan lewat Yesus Kristus. Jadi kalau saudara percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, saudara diselamatkan. Saudara tidak akan dipermalukan. Tapi sering yang terjadi, saudara, kita yang suka mempermalukan diri kita sendiri. Kita hanya mau yang enak-enaknya saja. Seringkali bagian-bagian kita tidak mau kita kerjakan. Kita hanya mau Tuhan bekerja. Kita selalu hanya membuka tangan, menada tangan. Tapi kita tidak pernah mau berbalik tangan, memberi, memberkati. Ini sesuatu yang keliru, saudaraku. Kasih karunia yang saudara peroleh. Ingat, selalu saya katakan, tidak boleh berhenti pada dirimu. Tetapi harus saudara teruskan kepada orang lain. Sebab itu saudara terima secara cuma-cuman. Nah, oleh sebab itu kalau sore malam hari ini, iman kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik, saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya untuk berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya. Ada Ibu Ivon, Ibu Diana Etes, Ibu Ruslina Warfandu, Ibu Yuli Erubun, ya, ada Ibu Yeni Tera, ada Ibu Helena Aritonang, ya, ada Bapak Ronald Peters. Baik, saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena di dalam kasih-Mu Engkau telah menyelamatkan diri kami dalam itu. Sehingga oleh anugerah-Mu kami memiliki jaminan yang pasti akan keselamatan yang Engkau telah sediakan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Oleh anugerah-Mu itu pula Engkau telah memampukan diri kami untuk menyambut keselamatan yang daripadamu itu dengan iman. Dan Engkau tidak pernah menyesali kemurahan-Mu bagi diri kami.
Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu sepanjang hari ini. Engkau telah menaungi diri kami dengan kasih setiamu. Dan sekarang Engkau memberikan kesempatan yang baru selalu bagi kami untuk menikmati kebaikan-kebaikan di sepanjang hari ini, esok, dan seterusnya. Tolonglah kami agar dapat mengisi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami itu dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuntunlah diri kami untuk berjalan di jalan-jalan-Mu, sehingga dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang berkenan di hati-Mu. Tolonglah diri kami agar sanggup mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini dalam keberhasilan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus bersyukur atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada sore malam hari ini. Karena pada saat kami beriman kepada Engkau, maka iman kami tidak pernah sia-sia, sebab sebuah jaminan Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Keselamatan Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah-Mu untuk kami. Pada sore malam hari ini hamba berdoa menyerahkan semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalamnya, yang sudah hamba sebut nama-nama mereka. Tuhan berkati. Juga ada saudara-saudara di Mebel Manokwari, ada Ibu Nursiana Nidbani, ada Pak Rudolf Patiasarinat. Tuhan, hamba mohon memberkati semua saudara-saudara hamba pada sore malam hari ini, dan juga semua keluarga besar hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, tempat gereja kami berada ini. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka. Biarlah mereka hidup sungguh taat dan setia kepada perintah-Mu. Anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada mereka, yang telah Engkau jamin dengan kematian-Mu di atas kayu salib bagi mereka semuanya. Biarlah Tuhan mereka tidak salah gunakan, tapi mereka sungguh-sungguh akan melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki bagi mereka, yaitu bahwa mereka juga harus berbagi kasih karunia kepada semua orang yang mereka jumpai, siapapun dia. Itu adalah tugas kami semua untuk boleh menyampaikan kebenaran Tuhan, untuk boleh menyampaikan kasih karunia itu. Tuhan, tolong supaya kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup kami tidak kami salah gunakan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih terikat dengan dosa-dosa yang seharusnya telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sering kembali kepada masa lalu kami di dalam kehidupan dosa kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bebaskan, lepaskan, pulihkan kami kembali, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti. Kami akan melihat ke depan, kami akan berjalan dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Pak Subiakto Suryana ke dalam tangan-Mu. Bapak juga memberkati beliau, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaan dan pelayanannya, dan semua kami yang hadir semuanya. Berkati kami Tuhan, berkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Hamba mengikat dan memutuskan setiap pekerja si jahat yang mengikat saudara-saudara hamba dalam bentuk apapun. Hamba ikat dan hamba putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya Tuhan, otoritas yang Kau berikan kepada hamba, apa yang hamba ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang hamba lepaskan di dunia terlepas di surga dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu terjadi bagi saudara-saudara hamba. Mereka boleh kembali menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan pada sore malam hari ini. Mereka dipulihkan kembali dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berkati juga seluruh kehidupan daripada jemaat GKPB MDC Manokwari,
dan semua keluarga besar MDC di mana saja berada ya Allah. Biarlah kehadiran bukan menjadi sebuah rutinitas ataupun menjadi sebuah tambahan denominasi, tetapi kehadiran kami untuk membawa berkat, untuk menjadi berkat ya Tuhan, dimanapun kami berada. Sehingga kuasa Tuhan boleh nampak dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati semua pekerjaan pelayanan. Berkati pribadi, rumah tangga diberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa untuk tim COVID-19, para medis, para dokter yang sedang bekerja hari-hari ini. Tuhan, hamba mohon juga perlindungan-Mu turun bagi mereka, supaya di saat mereka melakukan tugas-tugas mereka, mereka dilindungi, mereka diberkati, dan orang-orang yang mereka tangani disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Terima kasih, hamba juga berdoa menyerahkan Ketua COVID Kabupaten Manokwari Dr. Sembiring dan semua jajaran timnya. Tuhan juga berkati mereka di dalam mensosialisasikan hal-hal yang benar, supaya kami semua boleh hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, di dalam kebersihan, dengan aturan-aturan yang sudah ada, sehingga kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan Ibu Kekasih Yuliana Tan, Ibu Anance Kristina. Tuhan juga berkati mereka juga, pribadi mereka, rumah tangga mereka. Tuhan keluar masuk hidup mereka diberkati dalam nama Yesus, dan Tuhan berikan kekuatan yang spesial bagi mereka semua. Bapak terima kasih. Kami ucap syukur untuk waktu sore malam hari ini di dalam kebersamaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Ingat jaminan yang telah Ia berikan, mati di atas kayu salib, memikul, menanggung semua dosa dan kesalahan-kesalahan dosa kita. Tuhan menggantikan dengan keselamatan kekal. Oleh sebab itu jangan salah gunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tapi biarlah hidup kita semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Pesan saya, bila saudara tidak penting, jangan keluar rumah. Jaga kebersihan. Kalau saudara keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun, air mengalir. Dan satu hal yang saya mau katakan, saudara tetap harus beriman, harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya masih tetap pegang kendali atas hidup kita, atas bangsa negara kita, atas tanah Papua, dan atas kota Manokwari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.